Aku mengorbankan masa depanku, menahan segala hinaan, dan memberikan seluruh baktiku untuk pernikahan ini. Tapi apa balasannya? Di depan puluhan pasang mata yang merendahkanku, suamiku menawariku layaknya barang dagangan yang tak laku. 500.000 saja, silakan bawa dia. Teriaknya diiringi gelak tawa teman-temannya. Air mataku jatuh malam itu. Bukan hanya karena aku dijual semurah itu, tapi karena aku akhirnya sadar. Aku telah menyerahkan hidupku pada seorang iblis berwajah manusia. Sebelum kita lanjut ke kisah selengkapnya, kalau kalian baru pertama kali singgah di channel ini, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang. Dan sambil menikmati ceritanya, coba tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini, dan jam berapa kalian menyaksikannya saat ini. Kupandangi pantulan diriku di cermin, merapikan kain kerudung yang menutupi wajahku dengan jemari yang masih sedikit gemetar. Suara hantaman pintu kamar dari luar mengagetkanku. Disusul benturan keras yang membuat dadaku berdegup kencang. "Aisyah, keluar kamu!" Teriak suara Bram suamiku dengan nada penuh emosi. Aku segera melangkah keluar dari kamar. "Ada apa, Mas?" Bram menatapku dari atas sampai bawah, dengan tatapan penuh kebencian. Napasnya memburu. Matanya menatap tajam kain kerudung yang menutupi wajahku dan pakaian longgarku. "Kenapa setiap hari kamu selalu berdandan seperti hantu ini? Aku muak! Aku malu punya istri kuno seperti kamu di depan teman-temanku." Aku menundukkan kepala, menahan perih di dada. "Aku hanya berusaha menjalankan apa yang aku yakini, Mas." "Cih, tidak usah ceramahi aku," bentaknya, melangkah maju mendekatiku. "Kalau aku tahu punya istri yang bahkan tidak bisa diajak tampil gaul di depan relasiku, aku tidak sudi menikah dengan perempuan sepertimu." Aku menahan napas. Kalimat itu bukan yang pertama kali ku dengar. Setiap hari, hinaan demi hinaan selalu lolos dari bibirnya. Pernikahan kami baru berjalan beberapa bulan, tetapi rasanya sudah seperti bertahun-tahun. Aku terjebak di dalam sangkar besi yang menyesakkan, yang membuatku semakin terpukul. Keluarganya tahu persis bagaimana Bram memperlakukanku. Pak Danu dan Bu Rina, orang tua Bram, sering melihat sendiri putra mereka merendahkan dan menginjak-injak harga diriku. Namun, mereka memilih bungkam dan menutup mata. Mengapa? Karena mereka tahu, di mata mereka, aku bukanlah menantu yang dicintai, melainkan anak dari Pak Surya, seorang konglomerat kaya raya yang beberapa waktu lalu menggelontorkan dana besar untuk menyelamatkan perusahaan keluarga mereka dari jurang kebangkrutan. Pernikahan ini hanyalah sebuah transaksi paksa di mata Bram. Aku adalah harga mahal yang harus dibayar keluarganya demi menyelamatkan kehormatan mereka. "Aku mau keluar malam ini," ucap Bram dingin, menyambar jaketnya. Aku mengangguk pelan, berusaha tetap patuh. "Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan tunggu aku." Bram baru saja memegang gagang pintu ketika deru mobil mewah memasuki halaman rumah. Langkahnya terhenti. Pintu terbuka, dan sosok ayahku, Pak Surya, melangkah turun dari mobil. Melihat kedatangan ayahku, wajah Bram berubah dalam hitungan detik. Senyum lebar yang dibuat-buat langsung merekah di bibirnya. "Papa? Wah, kenapa tidak mengabari kalau mau datang?" Sapa Bram, langsung menghampiri ayahku dan merangkulnya akrab. Aku hanya bisa berdiri terpaku di ambang pintu, menyaksikan kepiawaian suaminya bersandiwara. Baru saja ia membentakku dengan tatapan penuh kebencian. Kini ia menjelma menjadi menantu paling manis dan berbakti di dunia. Ayah tersenyum hangat, menepuk bahu Bram. "Papa tadi sedang ada urusan di sekitar sini, jadi sengaja mampir untuk melihat keadaan kalian." Bram langsung meraih tanganku, menggenggamnya erat di depan ayah, seolah-olah kami adalah pasangan yang paling bahagia. "Papa tenang saja. Aisyah selalu aku jaga dengan baik kok." Ada rasa sakit yang menusuk tajam di ulu hatiku mendengar kebohongan itu. Aku menunduk, nyaris meneteskan air mata karena kepalsuan yang tersaji di depan mata ayahku sendiri. Malam itu kami duduk bersama di meja makan. Bram terus-terusan menunjukkan perhatian palsunya padaku. "Sayang, kamu mau tambah lauk ini? Biar aku ambilkan," ujar Bram manis sambil menyendokkan makanan ke piringku. Ayah tersenyum lebar.
tampak begitu tenang melihat keharmonisan yang kami tampilkan. Papa senang melihat kalian rukun dan saling menyayangi seperti ini. Bram tertawa kecil, begitu meyakinkan. Tentu saja, Pak. Aisyah adalah istri saya. Sudah kewajiban saya untuk selalu membahagiakannya. Aku hanya bisa menunduk dalam-dalam, menggigit bibir bawahku untuk menahan isak tangis yang mendesak keluar. Setelah makan malam usai, ayah pamit pulang. Sebelum masuk ke dalam mobil, ayah menepuk bahu Bram. Jaga Aisyah baik-baik ya, Nak. Dia satu-satunya putri yang Papa miliki. Tenang saja, Pak, jawab Bram penuh percaya diri. Begitu mobil ayah melaju meninggalkan halaman dan bayangannya benar-benar hilang, senyum di wajah Bram seketika lenyap. Ia melepaskan genggaman tangannya dari tanganku dengan kasar. Sudah puas pura-pura jadi suami baiknya? Desis Bram tajam, lalu berjalan melewatiku menuju kamar. Aku mengikuti langkahnya dengan hati hancur. Namun, saat pintu kamar utama terbuka lebar, langkah kakiku terhenti seketika. Di atas tempat tidur kami, duduk seorang wanita. Berpenampilan mencolok dengan senyum manis, tersungging di bibirnya. Mas, lama banget sih. Manja wanita itu. Bram tersenyum lebar menyambutnya. Maaf ya sayang, tadi ada mertuaku sok tahu datang. Aku membeku di tempat. Darahku terasa mendidih sekaligus membeku secara bersamaan. Mas, siapa dia? Bram menatapku tanpa secercah pun rasa bersalah di matanya. Dia perempuan yang benar-benar aku cintai. Bukan kamu. Wajahku pucat pasi. Lalu aku ini siapa, Mas? Bram menatapku dingin, menusuk hingga ke relung jiwa. Kamu itu cuma istri paksaan. Perempuan tidak berguna yang harus aku nikahi demi utang keluargaku. Air mata yang sejak tadi kutahan, akhirnya tumpah membasahi pipiku. Tanpa belas kasihan, Bram menunjuk ke arah pintu keluar. Keluar dari kamarku. Tapi Mas, aku bilang keluar. Bentaknya lebih keras. Aku menggigit bibirku hingga berdarah, menahan isak tangisku agar tidak pecah. Dengan langkah gemetar, aku mengambil sehelai selimut tipis dari kursi sudut ruangan. Lalu berjalan keluar kamar meninggalkan mereka berdua. Malam itu, aku meringkuk sendirian di atas sofa ruang tengah yang dingin. Namun, aku tidak tahu bahwa rasa sakit malam ini belumlah seberapa. Di balik dinding rumah mewah ini, Bram dan keluarganya diam-diam sedang merajut dan juga merenggut nyawa ayahku. Pagi itu, aku terbangun dengan sekujur tubuh yang terasa remuk redam. Semalaman mataku nyaris tidak terpejam. Bukan hanya karena sofa ruang tengah ini begitu keras, melainkan karena gema suara Bram terus berputar di kepalamu. Kamu itu cuma istri paksaan. Kutarik napas panjang-panjang, mencoba menata kepingan hatiku yang berserakan. Sejak hari pertama pernikahan ini, aku sudah berjanji pada diri sendiri untuk bersabar menghadapi dinginnya sikap suamiku. Aku sempat berharap waktu akan melunakkan hatinya. Namun pagi ini harapan itu terasa semakin mati. Kupaksakan kakiku melangkah ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Tak lama berselang, Bram keluar dari kamar utama dengan pakaian rapi. Bersiap untuk pergi tanpa sudi melirikku barang sedikit pun. Mas, sarapan sudah siap. Cicitku pelan. Bram menghentikan langkahnya, menyambar kunci mobil di atas meja dengan kasar. Tidak usah, aku tidak selera makan masakanmu. Aku menatap punggungnya. Mas mau pergi kemana pagi-pagi begini? Bram berbalik, menatapku dengan mata menyalang penuh kejengkelan. Bukan urusanmu. Aku banyak urusan penting. Kalau begitu, hati-hati di jalan, Mas. Bram mendengus sinis, menggelengkan kepalanya pelan. Sudahlah, tidak usah sok manis dan berpura-pura menjadi istri yang baik di depanku. Bikin enek. Setelah kalimat itu meluncur bebas, ia membanting pintu depan dan pergi begitu saja. Aku hanya bisa mematung, menelan mentah-mentah rasa pahit di kerongkonganku. Di tempat lain, di sebuah ruang kerja yang mewah namun terasa menyesakan, Pak Danu dan Bu Rina, mertuaku, sedang duduk berhadap-hadapan dengan ekspresi tegang. Di atas meja berserakan dokumen-dokumen perusahaan milik keluarga, mereka yang hampir kolaps beberapa bulan lalu. Kalau bukan karena suntikan dana dari Pak Surya, perusahaan kita sudah lama dilelang orang. Pak, ucap Bu Rina dengan suara bergetar cemas. Pak Danu mengepalkan kedua tangannya di atas meja. Urat-urat di lehernya menonjol.
Aku tahu, Bu. Aku sangat tahu itu. Tapi justru karena itulah, aku merasa tersiksa. Bu Rina mengernyitkan dahi. Maksud Papa? Aku muak. Geram Pak Danu tertahan. Aku muak harus bersikap manis dan berhutang budi pada Pak Surya. Aku muak melihat anak kita harus hidup di bawah telapak kaki keluarga mereka hanya karena sebuah utang. Bu Rina menghela napas panjang, menatap suaminya sendu. Tapi perusahaan kita selamat karena bantuannya, Pak. Mau bagaimana lagi? Pak Danu berdiri dari kursinya, berjalan mendekati jendela besar yang memperlihatkan gedung-gedung tinggi di luar sana. Matanya menyipit penuh ambisi gelap. Justru karena perusahaan, Pak Surya berkali-kali lipat lebih besar dari milik kita. Aku tidak mau selamanya hidup di bawah bayang-bayang kejayaannya. Bu Rina terbelalak kaget, berdiri menghampiri suaminya. Papa jangan bicara yang tidak-tidak. Apa maksudmu? Pak Danu berbalik, menatap istrinya dengan tatapan dingin yang membuat bulu kuduku merinding. Seketika jika mendengarnya. Perusahaan Surya Group, kekayaannya luar biasa, Bu. Kalau saja perusahaan itu jatuh ke tangan kita tidak perlu lagi menjadi pesuruh atau berhutang budi pada siapapun. Tapi bagaimana bisa? Potong Bu Rina panik. Pak Surya adalah orang yang sangat berpengaruh. Pak Danu tersenyum miring. Senyum yang menyimpan racun mematikan. Semua orang punya kelemahan, Bu, termasuk Pak Surya. Sementara mertuaku merajut rencana busuk di belakang layar. Aku sedang berada di rumah ayahku. Aku sengaja datang untuk melepas rindu. Meski ku sembunyikan rapat-rapat semua luka di balik kerudungku. Ayah menyambutku dengan senyum lebar di ruang kerjanya. Namun matanya yang jeli segera menangkap gelagat berbeda dariku. Aisyah, kenapa kamu datang sendiri? Mana Bram? Kenapa tidak ikut? Tanya ayah lembut sambil meletakkan dokumen di tangannya. Aku tersenyum kaku, berusaha menahan suara agar tidak bergetar. Mas Bram sedang sibuk dengan urusan kantor, Pak. Ayah menatapku lekat-lekat, seolah menembus kain kerudung yang kupakai. Ada sorot kekhawatiran yang mendalam di mata beliau. Aisyah, jujur pada Papa. Suamimu memperlakukanmu dengan baik, kan? Jantungku berdegup kencang. Seketika itu juga bayangan hinaan Bram, wanita simpanannya di kamar kami. Malam-malam dingin di atas sofa, dan caci maki mereka berkelebat di benakku. Aku hampir saja menangis dan menceritakan semuanya. Aku ingin berteriak bahwa aku tersiksa. Namun, saat aku melihat kerutan di wajah ayah, aku mengurungkan niat itu. Aku tidak ingin ayah jatuh sakit atau terbebani pikiran karena masalah rumah tanggaku. Aku memaksakan seulas senyum tipis. Mas Bram baik kok, Pak. Jangan khawatir. Ayah menghela napas lega, bersandar di kursinya. Baguslah kalau begitu. Papa hanya ingin putri satu-satunya ini hidup bahagia, Aisyah. Papa tidak mau kamu menderita. Aku bahagia, Pak. Dustaku. Sementara hatiku menjerit pedih. Ayah kemudian meraih sebuah map biru di sudut meja. Oh iya, ada hal penting yang ingin Papa bicarakan denganmu. Tentang apa, Pak? Ayah menatapku serius. Beberapa waktu lalu, sebelum Papa menolong keluarga Bram, perusahaan mereka sebenarnya sudah diambang kehancuran total. Papa memang membantu mereka, tapi Papa mengajukan satu syarat pernikahan antara kamu dan Bram. Aku mengangguk pelan. Aku tahu, Pak. Papa tidak pernah berniat menjual masa depanmu. Nak, ucap ayah tulus sambil menggenggam jemariku. Papa hanya berharap ikatan itu bisa menyatukan dua keluarga dengan baik. Tapi ingat satu hal ini. Ayah menatapku semakin tajam. Jika suatu hari nanti Bram atau keluarganya berani menyakitimu, jangan pernah diam, Aisyah. Tidak ada harta atau relasi bisnis di dunia ini yang lebih berharga daripada keselamatan dan kebahagiaanmu. Air mata yang sudah kutahan sejak tadi akhirnya lolos juga. Menetes membasahi punggung tangan ayah. Aku langsung memeluk tubuh beliau erat-erat. Terima kasih, Pak. Di sisi lain kota, Bram sedang duduk di sebuah kafe remang-remang bersama kekasih gelapnya. Ia menyesap minumannya dengan wajah kusut dan penuh amarah. Aku benar-benar sudah tidak tahan lagi hidup dengan perempuan sialan itu. Keluh Bram pada wanita di hadapannya. Kekasihnya tersenyum licik, memainkan ujung rambutnya dengan santai. Kalau kamu tidak tahan, ya ceraikan saja dia. Beres kan? Bram menggeleng cepat, frustrasi. Mana bisa semudah itu? Kalau aku menceraikannya sekarang, Pak Surya pasti akan menghentikan seluruh aliran.
dana dan menarik kembali semua aset yang sudah diberikan ke keluargaku. Kalau begitu, bisik wanita itu pelan namun penuh racun. Mencondongkan tubuhnya mendekati telinga. Bram, kalau kamu ingin bebas dan menguasai semuanya, mungkin bukan Aisyah yang harus kamu singkirkan. Bram mengernyitkan dahi, menatap wanita itu bingung. Maksudmu? Kekasihnya menyeringai tajam. Kalau Pak Surya tidak ada di dunia ini, siapa lagi yang bisa menghalangi keluargamu untuk mengambil alih seluruh kekayaannya? Kata-kata itu meluncur bagai bisikan iblis. Bram terdiam 1000 bahasa. Awalnya ia menganggap itu hanya ucapan angin lalu, namun semakin dipikirkan, benih-benih kegelapan mulai tumbuh subur di dalam kepalanya. Ia sadar, selama Pak Surya masih bernapas, keluarganya tidak akan pernah menjadi penguasa mutlak. Malam itu, Bram pulang ke rumah dengan langkah penuh keyakinan yang salah. Ia langsung menuju ruang kerja ayahnya, menemui Pak Danu yang masih terjaga. "Ayah," panggil Bram tegas. Pak Danu mendongak. "Belum tidur? Ada apa, Bram?" Bram tersenyum tipis, senyum yang sangat mirip dengan ayahnya. "Ayah pernah bilang ingin mengembangkan perusahaan kita tanpa batas, kan? Bagaimana kalau kita tidak lagi menjadi bayang-bayang Pak Surya, melainkan kita ambil alih seluruh perusahaannya?" Pak Danu tertegun seketika, menatap anak kandungnya dengan napas tertahan. "Kamu sadar tidak dengan apa yang kamu bicarakan, hah?" Beberapa hari kemudian, Bram tiba-tiba pulang lebih awal dan menyuruhku bersiap untuk pergi makan malam. Aku sempat terkejut karena sudah sangat lama ia tidak pernah mengajakku keluar berdua. Dengan mengenakan pakaian terbaik dan kerudungku, aku menemuinya di depan. Namun, melihat penampilanku, Bram justru mendengus kesal. "Kamu masih saja pakai kerudung kuno itu?" "Sudahlah, aku malas berdebat. Ayo berangkat." Kami tiba di sebuah restoran mewah yang sudah dipenuhi oleh teman-teman sesama sosialita dan rekan-rekan Bram. Musik berdentum keras, dan gelak tawa langsung menyambut kedatangan kami. Tak satu pun dari mereka yang sudi menyapa atau memperdulikannya kehadiranku. Kami duduk di sebuah meja bundar yang besar. Salah satu teman Bram melirik ke arahku dengan tatapan merendahkan. "Jer, ini istrimu? Kok ditutup rapat begitu mukanya?" Bram tertawa sinis, menikmati perhatian yang mengarah kepadanya. "Iya, entahlah. Mungkin dia takut wajah aslinya bikin orang-orang di sini kabur, gelap." Tawa langsung pecah di meja itu. Aku hanya bisa menunduk, menggenggam erat ujung bajuku sendiri, mencoba menahan gejolak di dadaku. Namun, Bram rupanya belum puas. Ia berdiri dari kursinya sambil mengangkat gelas minumannya tinggi-tinggi. "Teman-teman, kalian tahu hal paling sial dalam hidupku? Punya istri yang sama sekali tidak pernah aku inginkan." Suasana meja mendadak riuh oleh sorakan setuju dari teman-temannya. Air mataku mulai menggenang di pelupuk mata. Bram menunjuk tajam ke arahku di depan semua orang. "Kalau ada di antara kalian yang mau perempuan ini, silakan ambil sekarang." Salah seorang pria tertawa mengejek. "Serius, Jer? Memangnya berapa harga istrimu itu?" Bram menatapku lekat-lekat dengan senyum penuh penghinaan. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat seluruh isi meja itu mendadak terdiam seketika. "Murah saja. Cuma 500.000 rupiah." Beberapa orang tertawa renyah, mengira itu hanyalah lelucon mabuk semata. Tapi aku tahu persis, suamiku sedang mempermalukanku serendah-rendahnya. Menganggap diriku tak lebih dari sampah yang bisa dibuang dengan harga murah. Air mataku akhirnya tumpah tak tertahankan. Aku berdiri dari kursi dengan tubuh gemetar. "Aku mau pulang, Mas." Bram langsung mencengkeram pergelangan tanganku dengan kasar. "Duduk, jangan bikin malu di sini." "Cukup, Mas. Kenapa tega banget?" Jeritku tertahan, menatapnya dengan pandangan berkaca-kaca. "Aku memang bukan istri yang sempurna, tapi aku tidak pernah memperlakukanmu seolah-olah kamu adalah barang murahan." Bram mengibaskan tangannya dengan kasar. Wajahnya memerah menahan amarah. "Kalau tidak suka, sana pergi dari sini. Keluar." Aku berbalik, melangkah pergi meninggalkan meja itu dengan isak tangis yang tertahan di tenggorokan. Namun, sebelum kakiku sempat melangkah keluar dari area restoran, sebuah suara bariton yang tegas terdengar memecah keheningan dari arah belakang. "Deal, aku ambil." Semua orang di restoran seketika menoleh. Seorang pria tinggi,
berwibawa, mengenakan pakaian sederhana namun memancarkan karisma yang kuat. Berdiri beberapa meter dari meja kami. Tatapannya sangat tenang, namun tajam menusuk. Bram mengerutkan keningnya, berdiri dengan wajah bingung bercampur emosi. "Hah? Siapa kamu?" Pria itu melangkah mendekat, mengabaikan Bram, lalu menatap lurus ke arahku sejenak sebelum beralih ke suamiku. "Kamu tadi bilang harganya 500.000 kan?" Bram tertawa gugup, mulai merasa terpojok oleh tatapan orang-orang. Itu kan cuma candaan. Mana bisa?" Tanpa menghiraukan pembelaan Bram, pria itu mengeluarkan ponsel dari saku jasnya, mengetuk layar beberapa detik, dan ting, notifikasi transfer masuk berbunyi nyaring. "Uang 500.000 sudah aku transfer ke rekeningmu." Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Bram membeku di tempat, matanya membelalak menatap layar ponselnya sendiri yang menunjukkan saldo masuk. Kamu serius?" Pria itu mengangguk dingin. Sangat serius. Ia kemudian melangkah mendekatiku, lalu mengulurkan tangannya dengan sopan. "Mulai malam ini, Anda ikut dengan saya." Aku mundur selangkah karena terkejut. Air mataku semakin deras membasahi cadar. "Apa maksud Anda? Saya tidak mengenal Anda." Pria itu menatapku penuh. Kelembutan yang sudah bertahun-tahun tidak pernah kudapatkan dari suamiku sendiri. "Saya hanya mengambil sesuatu yang suamimu sendiri tawarkan di hadapan banyak orang." Bram yang panik setengah mati langsung melompat maju, mencoba menarik lenganku. "Tunggu, jangan dengarkan dia. Aku tidak benar-benar mau menjualnya." Pria itu menepis tangan Bram dengan gerakan cepat namun tegas, lalu menatap tajam ke arah suamiku. Terlambat. Kesepakatan sudah terjadi di muka umum. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat Bram terdiam 1000 bahasa. Pucat pasi tanpa mampu melawan. Dan malam itu, aku melangkah pergi meninggalkan pria yang selama ini menyiksaku, bersama sosok asing yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupku. Udara malam yang dingin langsung menyambutku begitu aku melangkah keluar dari restoran mewah itu. Di tepi jalan, sebuah mobil hitam berukuran besar dengan kaca gelap sudah terparkir menunggu. Pria asing yang baru saja membayarku membuka pintu bagian belakang, lalu mempersilakan aku masuk dengan gestur yang sangat menghargai. Aku masuk ke dalam mobil dengan perasaan yang masih campur aduk antara takut, bingung, dan terluka. Tak lama kemudian, ia ikut masuk dan duduk di sisi yang berlawanan. Suasana di dalam kabin terasa begitu senyap sebelum ia akhirnya memecah keheningan dengan suara yang tenang. "Siapa nama Anda?" tanyanya lembut. Kutundukkan kepalaku, merapikan ujung kerudungku yang basah oleh air mata. "Aisyah." Ia mengangguk pelan. "Aisyah, nama yang indah. Terima kasih sudah mau ikut, Aisyah. Kamu tidak perlu takut lagi." Aku menoleh, menatapnya penuh tanya di balik kain penutup wajahku. "Kenapa Anda melakukan ini? Kenapa Anda mau repot-repot mengeluarkan uang untuk membawaku pergi dari pria itu?" Ia menatap lurus ke depan, menyandarkan punggungnya pada kursi mobil. "Karena aku tidak suka melihat seorang perempuan diperlakukan serendah itu di hadapan banyak orang. Manusia bukanlah barang dagangan, dan kamu tidak pantas diperlakukan seperti sampah." Kalimat itu entah mengapa menghujam langsung ke relung hatiku yang paling dalam. Selama ini, yang kudengar dari Bram hanyalah caci maki dan anggapan bahwa aku adalah beban. Baru malam ini, dari seorang lelaki asing yang bahkan tidak kukenal namanya, aku mendengarkan kata-kata yang memanusiakan diriku kembali. "Aku hanya tidak ingin merepotkan Anda," cicitku pelan. "Kamu tidak merepotkan siapapun, Aisyah," jawabnya tegas namun menenangkan. "Kalau nanti di tengah jalan kamu ingin turun atau pergi ke tempat lain, aku tidak akan menahanmu." Aku terdiam. "Tempat lain? Kemana lagi aku harus pergi? Rumah tangga yang kubangun sudah hancur lebur, dan aku tidak memiliki siapapun lagi di dunia ini kecuali Ayah." Seolah bisa membaca keraguan di mataku, ia tidak banyak bertanya lagi. Perjalanan berlanjut dalam keheningan yang menenangkan hingga mobil akhirnya memasuki halaman sebuah rumah besar berpagar tinggi dengan penjagaan yang sangat ketat. Begitu mobil berhenti, beberapa orang satpam langsung membukakan pintu dan membungkuk hormat. Aku terpana melihat kemegahan tempat itu. Ini
Rumah siapa? Tanyaku ragu saat ia membukakan pintu untukku turun. Ia tersenyum tipis. Rumahku, mulai malam ini, kamu bisa beristirahat di sini dengan aman. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Malam itu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur di atas tempat tidur yang hangat tanpa harus mendengar bentakan atau rasa takut yang mencekam. Sementara itu di rumah Bram, suasana justru berubah menjadi neraka yang mencekam. Bram baru saja tiba di rumah dengan langkah gontai dan wajah pucat pasi. Begitu ia membuka pintu, Pak Danu dan Bu Rina langsung menyambutnya dengan amarah yang meluap-luap. Bram, apa-apaan ini? Bentak Bu Rina histeris sambil memegang kepalanya. Temanmu menelepon ayahmu. Kamu benar-benar menjual Aisyah di depan umum. Bram menelan ludahnya susah payah, mencoba membela diri dengan suara bergetar. Ibu, aku kan tadi cuma bercadar, maksudku cuma bercanda. Sumpah, aku tidak serius. Bercanda dengan harga 2 miliar, maksudku bercanda dengan harga segitu? Maki Pak Danu. Wajahnya memerah padam menahan murka. Kamu tahu tidak siapa yang baru saja menebusnya? Bram menggeleng kaku. Tidak tahu. Bodoh. Geram Pak Danu penuh frustrasi. Orang-orang di sana bilang pria yang membayarnya bukanlah orang sembarangan. Kalau sampai kita berurusan dengan orang besar, hancur sudah semua rencana kita. Sebelum Bram sempat menjawab, ponsel di saku celana Pak Danu tiba-tiba berdering-nyaring. Dengan tangan gemetar, Pak Danu mengangkat panggilan itu. Baru beberapa detik ia mendengarkan suara di seberang. Ponsel di tangannya hampir terlepas begitu saja. Wajahnya langsung pucat pasi kehilangan seluruh darahnya. Ada apa, Pak? Selidik Bu Rina panik melihat suaminya mematung. Pak Danu menelan ludah berkali-kali. Matanya membelalak ngeri. Rumah sakit? Pihak rumah sakit baru saja menghubungi. Rumah sakit mana? Teriak Bram ikut panik. Pak Surya, bisik Pak Danu dengan suara nyaris tak terdengar. Pak Surya yang selama ini kita kira sudah meninggal dalam kecelakaan, baru saja sadar dari komanya. Tidak mungkin, teriak Bram histeris, menyangkal kenyataan yang baru saja menampar telinganya. Ayah Aisyah sudah mati, mobilnya hancur lebur. Itu yang dikatakan pihak kepolisian dan rumah sakit waktu itu. Bentak Pak Danu, napasnya memburu tak beraturan. Tapi kenyataannya, pria itu belum mati. Dia baru saja siuman dari koma panjangnya. Bu Rina langsung lemas seketika. Terduduk di sofa sambil mencengkeram dadanya. Ya Tuhan, kalau Pak Surya tahu apa yang sudah kita lakukan pada perusahaannya, apalagi pada putrinya, kita pasti akan dipenjara. Kita akan hancur. Bram mondar-mandir di ruang tamu dengan keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Kesombongan yang ia pamerkan di restoran tadi malam mendadak menguap, menyisakan rasa takut luar biasa yang mencengkeram jantungnya. Di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota, di sebuah rumah peristirahatan yang tenang dan terjaga ketat, Pak Surya perlahan membuka matanya. Tubuhnya memang masih terasa lemah dan kaku. Setelah berminggu-minggu terbaring tak berdaya, namun sorot matanya menyiratkan ketegasan yang tidak pernah padam. Di sisi tempat tidurnya, Arga, pria yang telah menyelamatkanku semalam, berdiri dengan sikap penuh hormat, menuangkan segelas air hangat untuk beliau. Pak Surya, Anda sudah sadar sepenuhnya, ucap Arga tenang. Pak Surya meneguk sedikit air bantuan Arga, lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan asing ini. Suaranya terdengar serak namun tajam. Keluargaku, di mana anakku Aisyah? Arga mengangguk pelan. Aisyah aman, Pak. Tadi malam, saya tidak sengaja membawanya pergi dari cengkeraman suaminya yang tidak tahu diuntung itu. Ia sekarang sedang beristirahat dengan aman di tempat saya. Mendengar itu, napas Pak Surya sedikit lebih longgar. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan ingatan tentang kecelakaan mengerikan itu kembali berkelibat. Remblong secara tiba-tiba, hantaman keras, lalu gelap. Arga, panggil Pak Surya dengan suara bergetar menahan amarah. Kecelakaan itu, rem mobilku tidak mungkin rusak secara alami. Seseorang pasti sengaja melakukannya. Anda benar, Pak. Jawab agak tegas sambil meletakkan sebuah map dokumen di atas nakas. Tim saya sudah memeriksa bangkai mobil. Anda, ada bekas pengerusakan yang disengaja pada sistem pengereman. Dan setelah kami telusuri lebih jauh aliran dana, perusahaan pasca kecelakaan Anda, Arga,
Menjeda kalimatnya sejenak, menatap Pak Surya lekat-lekat. Seluruh aset dan kendali perusahaan Anda telah dipindah tangankan secara ilegal oleh Pak Danu dan keluarganya menggunakan surat wasiat palsu. Kepalan tangan Pak Surya bergetar hebat di atas selimut. Urat-urat di pelipisnya menonjol menahan gejolak dada yang begitu panas. Orang-orang yang dulu hidupnya ia selamatkan dari kebangkrutan, orang-orang yang ia percaya untuk menjaga putrinya, justru menusuknya dari belakang dan mencoba membunuhnya. Kurang ajar, desis Pak Surya penuh murka. Mereka merampas perusahaan milikku dan mereka menyiksa putriku. Apa yang ingin Anda lakukan sekarang, Pak? Tanya Arga siap siaga. Apakah kita lapor ke pihak berwajib sekarang juga? Pak Surya menggeleng pelan. Manik matanya memantulkan tekad yang membara. Jangan terburu-buru, Arga. Jangan biarkan mereka tahu aku masih hidup. Aku ingin mengumpulkan semua bukti hingga mereka tidak punya celah untuk mengelak. Dan yang paling penting, Pak Surya menatap Arga lurus-lurus. Aku ingin mendengar langsung dari mulut Aisyah sendiri, seberapa menderita anak itu selama tinggal bersama suaminya yang biadab itu. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan yang jauh lebih tenang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Sinar matahari pagi menembus jendela kamar tamu yang luas, menyapa kulitku yang lelah. Seseorang mengetuk pintu kamar dengan sopan. Lalu Arga muncul dari balik pintu membawa nampan berisi sarapan hangat. Selamat pagi Aisyah, sapa Arga ramah. Bagaimana tidurmu semalam? Apakah kamarnya nyaman? Aku merapikan kerudungku dan tersenyum tipis di balik kain penutup wajah. Pagi, ia sangat nyaman. Terima kasih banyak atas kebaikan Anda, Arga. Tapi aku merasa tidak enak. Sudah merepotkanmu sejauh ini? Arga meletakkan nampan di atas meja kecil, lalu duduk di kursi seberang. Kamu tidak merepotkan sama sekali. Justru sebaliknya. Bolehkah aku bertanya sesuatu, Aisyah? Tentang apa saja yang sebenarnya sudah kamu alami selama menikah dengan Bram? Pertanyaan itu membuat sekujur tubuhku menegang. Luka-luka lama yang kutimbun rapat-rapat kembali menguak ke permukaan. Tanpa bisa kutahan, butiran air mata hangat menetes membasahi pipiku. Dengan suara bergetar, aku mulai menceritakan semuanya pada Arga. Aku menceritakan bagaimana Bram setiap hari menghina kerudungku. Bagaimana ia membawa wanita lain ke dalam kamar kami, sementara aku harus meringkuk kedinginan di sofa ruang tengah. Hingga puncak kehinaan tadi malam, di mana ia mencoba menjualku. Seharga 500.000 di depan teman-temannya, layaknya barang loak. Arga mendengarkan setiap patah kataku dengan tatapan teduh. Tanpa ada secercah pun penghakiman. Hanya ada empati yang begitu tulus. Kenapa kamu bertahan selama itu? Tanya Arga lembut setelah aku selesai bercerita. Kenapa tidak melawan atau pergi? Aku tersenyum pahit, menunduk menatap jemariku sendiri. Karena aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ayahku sudah tiada, dan aku merasa tidak punya tempat untuk pulang. Arga terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dari kursinya. Ikutlah denganku sebentar, Aisyah. Ada seseorang yang ingin aku pertemukan denganmu. Aku menatap Arga dengan bingung. Namun ada debaran aneh yang tiba-tiba bergemuruh di dalam dadaku. Dengan langkah ragu, aku bangkit dari tempat tidur dan mengekordi. Belakangnya menyusuri koridor rumah yang luas itu. Arga membawaku berhenti di depan sebuah ruangan kerja berpintu kayu jati. Ia mengetuk pintu itu 3 kali sebelum membukanya perlahan untukku. Masuklah, bisiknya lembut. Aku melangkah masuk ke dalam ruangan yang temaram itu. Aroma teh hangat dan kertas tua langsung menyapa indera penciumanku. Di dekat jendela besar yang menghadap ke arah taman belakang, seorang pria paruh baya dengan tubuh yang terlihat lebih kurus dan pucat sedang duduk di kursi roda. Punggungnya membelakangiku. Namun begitu mendengar suara langkah kakiku, pria itu perlahan memutar kursi rodanya menghadap ke arahku. Jantungku serasa berhenti berdetak seketika. Wajah itu, garis rahang itu, sorot mata yang penuh kelembutan itu, dia adalah ayahku. Pak, cicitku tertahan. Suaraku langsung pecah seketika. Pria itu mengangkat wajahnya, menatapku dengan mata yang langsung berkaca-kaca. Aisyah, bisiknya parau, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Ayah, jeritku histeris. Kaki yang tadinya terasa lemas,
seketika berlari kencang menerjang ke arahnya. Aku menjatuhkan diri berlutut di hadapannya. Memeluk tubuhnya erat-erat, seolah takut ia akan hilang lagi dari pandanganku. Tangis kami pecah bersamaan di ruangan yang sunyi itu. Ayah masih hidup? Ayah benar-benar masih hidup? Rintihku di dalam pelukannya, membenamkan wajahku di dadanya. Ayah membelai kerudungku dengan jemarinya yang gemetar. Air matanya menetes membasahi bahuku. Maafkan ayah, Aisyah. Maafkan ayah karena membuatmu menderita. Kenapa ayah tidak memberitahuku? Kenapa semua orang mengira ayah sudah tiada? Tanyaku di sela-sela tangisan. Menatap wajahnya penuh ketidakpercayaan. Ayah tersenyum tipis, menghapus air mata di pipiku dengan ibu jarinya. Ada hal besar yang harus ayah pastikan terlebih dahulu, nak. Dan sekarang, ayah ingin mendengar semuanya langsung dari mulutmu. Aku mengusap sisa air mataku, lalu menceritakan kembali seluruh penderitaan, penghinaan, hingga rencana busuk keluarga Bram yang membuat perusahaan ayah dirampas, termasuk kejadian semalam di mana Bram memperlakukanku bagai barang murahan. Mendengar cerita itu, rahang ayah mengeras sempurna. Urat-urat di pelipisnya menonjol, dan kepalan tangannya bergetar hebat di atas roda kursi. Amarah yang luar biasa terpancar dari matanya. Ayah bersumpah. Suara ayah bergemetar menahan murka. Menatapku tajam penuh kepastian. Semua yang mereka ambil dari kita, dan semua air mata yang sudah kamu tumpahkan, akan ayah rebut kembali. Dan mereka akan membayar lunas semua perbuatan keji mereka. Sementara itu, di kediaman keluarga Bram, suasana benar-benar berada di ambang kehancuran. Bram mondar-mandir di ruang tamu dengan keringat dingin bercucuran. Sementara Bu Rina terus menangis histeris di pelukan Pak Danu. Bagaimana ini, Pak? Suara Bram meninggi. Panik bukan kepalang. Orang suruhan kita bilang kalau Pak Surya benar-benar masih hidup. Dia tidak mati dalam kecelakaan itu. Pak Danu mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Ia tahu betul, jika Pak Surya kembali dengan membawa seluruh bukti pemalsuan wasiat dan sabotase rem mobil, maka habislah riwayat keluarga mereka. Seluruh kekayaan yang baru saja mereka nikmati akan lenyap dalam sekejap. Dan jeruji besi sudah menunggu di depan mata. Kita tidak boleh tinggal diam, desis Pak Danu tajam. Matanya menyipit penuh ancaman. Sebelum bajingan tua itu menghancurkan kita harus bergerak lebih cepat. Suasana di ruang tamu keluarga Bram terasa mencekam. Seolah oksigen di ruangan itu menipis. Pak Danu menatap Bram dan Bu Rina dengan sorot mata yang mengerikan. Ambisi telah benar-benar menutup pintu nuraninya. Bergerak lebih cepat maksud ayah apa? Tanya Bram dengan suara parau. Bulu kuduknya meremang melihat kilatan di mata ayahnya. Pak Danu bangkit berdiri, berjalan mendekati jendela, menatap jalanan di luar dengan tatapan kosong penuh kebencian. Kalau dia masih hidup dan berani menunjukkan diri, maka kita harus memastikan dia tidak akan pernah punya kesempatan untuk membuka mulut di depan pengadilan. Kita sudah membuang segalanya untuk mendapatkan perusahaan ini. Aku tidak akan membiarkan semuanya runtuh hanya karena seorang pria tua yang seharusnya sudah jadi bangkai. Bu Rina terperangah, menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tapi, itu artinya pembunuhan, Pak. Ini sudah keterlaluan. Lalu kamu mau kita hidup membusuk di penjara? Hah? Bentak Pak Danu sambil menggebrak meja, membuat hiasan kristal di atasnya bergetar. Pilihannya cuma dua. Kita yang berkuasa atau kita yang hancur. Tidak ada jalan tengah. Sementara itu di rumah Arga, suasana justru terasa hangat meski dibalut ketegangan. Ayah sudah bisa duduk dengan tegap di kursi roda, didampingi Arga yang memegang sebuah map tebal. Aisyah, panggil ayah pelan, menatapku dengan sorot mata yang kini lebih tenang. Mulai hari ini, kamu tidak perlu lagi menunduk. Kamu tidak perlu lagi takut pada siapapun. Tapi ayah, mereka sangat berbahaya, kataku cemas. Memikirkan apa yang mungkin dilakukan Bram jika tahu aku bersama ayah. Ayah tersenyum tipis, lalu menoleh pada Arga. Arga, tunjukkan pada putriku apa yang sudah kita dapatkan. Arga mengangguk, lalu membuka map di tangannya. Di dalamnya ada lembaran bukti yang membuat jantungku berdegup kencang. Ada salinan rekening koran, perusahaan yang menunjukkan aliran dana, mencurigakan ke bengkel tempat mobil.
Ayah di servis tepat sebelum kecelakaan terjadi. Ada juga foto-foto Bram yang sedang melakukan transaksi ilegal dengan orang-orang yang merusak rem mobil tersebut. Mereka tidak tahu bahwa selama ini, setiap gerak-gerik mereka sudah kami pantau. Ujar Arga dengan nada dingin namun tenang. Termasuk fakta bahwa mereka baru saja mencoba mencari tahu lokasi rumah ini. Mereka mencari kita? Tanyaku terkejut. Yah, jawab ayah mantap. Bram memang bodoh, tapi dia cukup takut untuk menyadari bahwa posisinya sedang terancam. Dia pasti akan melakukan tindakan nekat. Lalu kita harus bagaimana ya? Ayah menatapku dalam-dalam. Sebuah senyum penuh rencana tersungging di bibirnya. Kita biarkan mereka datang. Kita biarkan mereka masuk ke dalam perangkap yang mereka buat sendiri. Saat mereka merasa sudah di puncak kekuasaan, saat itulah kita akan meruntuhkan segalanya di depan mata mereka. Aku tertegun. Melihat ketenangan ayah dan dukungan penuh dari Arga, rasa takut yang selama ini mencekikku perlahan mulai sirna. Aku bukan lagi Aisyah yang lemah. Aku adalah putri dari pria yang kini siap membalaskan dendam dengan cara yang paling elegan. Aisyah, Arga memanggil namaku lembut, membuatku menoleh padanya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan satu orang pun menyentuhmu lagi. Kamu percaya padaku? Aku menatap mata Arga. Mata yang selama ini hanya menunjukkan ketulusan dan perlindungan tanpa pamrih. Aku mengangguk perlahan. Aku percaya. Ayah menepuk tanganku dengan hangat. Hari ini, kita akan mulai babak terakhir dari drama mereka. Bersiaplah Aisyah. Karena setelah ini, tidak ada lagi Bram. Tidak ada lagi perbudakan di rumah itu. Hanya ada keadilan. Di luar, langit mulai menggelap. Seolah mencerminkan badai besar yang akan segera menerjang kehidupan Bram dan keluarganya. Aku mengepalkan tanganku, siap menghadapi kenyataan. Saatnya sang serakah jatuh dari puncak yang mereka bangun di atas kehancuran orang lain. Malam itu, di kediaman keluarga Bram, suasana benar-benar mencekam. Pak Danu baru saja menerima kabar dari mata-matanya bahwa keberadaan ayah telah terendus. Tanpa membuang waktu, Pak Danu memerintahkan beberapa orang suruhannya untuk segera bergerak ke rumah. Arga dengan rencana licik untuk menyelesaikan segalanya. Bram yang sudah kehilangan akal sehatnya akibat ketakutan, ikut naik ke mobil bersama orang-orang suruhan ayahnya. Di benaknya, hanya ada satu pikiran. Jika dia tidak bisa memiliki Aisyah dan kekayaan itu, maka lebih baik semuanya musnah. 1 jam kemudian, mobil-mobil mewah itu tiba di depan gerbang rumah Arga yang megah. Mereka tidak menyadari bahwa di balik gerbang yang tertutup itu, lampu-lampu rumah tiba-tiba padam secara bersamaan. Masuk! Hancurkan semuanya! Teriak Pak Danu dari dalam mobil. Orang-orang suruhan itu mendobrak gerbang dan menyerbu masuk ke ruang utama. Bram melangkah dengan angkuh. Memegang sebuah benda tajam, berteriak memanggil namaku. Aisyah! Luar kamu, perempuan sialan! Kamu pikir kamu bisa lari dariku? Teriak Bram di tengah ruang tamu yang gelap gulita. Tiba-tiba, lampu ruangan menyala terang benderang dalam 1 detik. Bram dan antek-anteknya terkesiap, silau oleh cahaya yang mendadak menyerang mata mereka. Di depan mereka, berdiri puluhan petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh pengacara pribadi ayah. Dan di tengah ruangan, duduklah ayah di atas kursi rodanya. Didampingi Arga dan aku, dengan wajah yang begitu tenang, namun penuh wibawa. Cari siapa kamu, Bram? Tanya ayah dengan suara yang menggelegar, memenuhi ruangan. Bram mematung. Wajahnya yang tadi penuh amarah, seketika berubah menjadi pucat pasi. Seperti melihat hantu. Pak Surya? Pak Danu yang baru saja melangkah masuk dengan sombong, langsung terhenti di ambang pintu. Kakinya gemetar hebat. Ia mencoba berbalik untuk melarikan diri, namun kepolisian sudah mengepung jalan keluar. Permainan kalian sudah berakhir, ucap Arga tegas sambil menunjukkan berkas-berkas di tangannya. Semua bukti transaksi sabotase mobil, pemalsuan surat wasiat, hingga penggelapan aset perusahaan. Semuanya sudah ada di tangan kepolisian. Pak Danu terjatuh ke lantai, energinya seolah tersedot habis. Bu Rina yang mengikuti di belakangnya pun langsung menjerit histeris. Menyadari bahwa tak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Bram menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca, bukan karena penyesalan,
melainkan karena ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Aisyah, tolong aku. Katakan pada mereka kalau aku tidak tahu apa-apa. Kita suami istri, Aisyah. Aku melangkah maju, berdiri tepat di hadapannya. Aku menatapnya dengan tatapan yang sangat tenang, tanpa kebencian. Namun penuh dengan ketegasan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Bram, suaraku terdengar stabil. Waktu kamu memperlakukanku seperti barang seharga 500.000, saat itu juga hubungan kita sudah tidak ada. Kamu bukan suamiku, dan aku bukan lagi korban yang bisa kamu injak-injak. Polisi segera memborgol tangan Bram, Pak Danu, dan orang-orang suruhan mereka. Saat mereka diseret keluar, Bram terus menoleh ke belakang, menatapku dengan tatapan frustrasi dan penuh penyesalan yang terlambat. Setelah mereka semua dibawa pergi, ruangan itu kembali sunyi. Ayah menatapku dengan senyum bangga, lalu menepuk punggung tanganku. Kamu sudah sangat berani hari ini, nak. Aku menoleh pada Arga yang berdiri di sampingku. Ia hanya tersenyum. Sebuah senyuman tulus yang membuat dadaku terasa hangat. Semuanya sudah selesai, bisik Arga padaku. Mulai sekarang, kamu bisa menulis lembaran baru dalam hidupmu, Aisyah. Aku mengangguk, menatap keluar jendela di mana fajar mulai menyingsing. Badai telah berlalu. Aku tidak lagi memegang status sebagai istri dari pria yang menyia-nyiakanku. Aku adalah Aisyah, putri Pak Surya, yang akhirnya menemukan kembali harga dirinya. Dan di sampingku, ada seseorang yang membuktikan bahwa cinta sejati tidak pernah meminta, melainkan selalu memberi perlindungan dan kedamaian.